Baik pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya berada di Desa Pitai, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah kiri saya ada Bapak Desa, sebentar akan memperkenalkan nama untuk kita bisa ketahui bersama. Selamat pagi menjelang siang Pak Desa. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Baik. Ya, teman-teman aparat kabar baik juga ya? Baik, ini baru habis senam pagi jadi kelihatan semuanya. Oh, segar sekali. Makanya hari ini ya, kita fleksibel saja ya. Pak Desa izin sebentar akan memperkenalkan nama. Pak Desa bisa menyampaikan kepada khalayak umum penonton Suara Harapan sedikit. Pak Desa bisa berbagi kepada kita semua di masa kepemimpinan Pak Desa. Apa yang Pak Desa sudah buat ketika masyarakat Desa Pitai memberi kepercayaan kepada Bapak Desa bersama dengan teman-teman aparat? Apa yang Pak Desa sudah buat bagi masyarakat Desa Pitai? Silahkan Pak Desa. Baik, terima kasih Kakak Peter sudah ada bersama-sama dengan Ketua di Pitai. Siap. Selamat datang di kantor Desa Pitai. Pertama kita perkenalkan diri. Ya. Kita Febri Daniel Tule Eskom, Kepala Desa Pitai periode 2022-2029. 2022-2029 berarti sudah 3 tahun. Ya, ini sudah 3 tahun menjabat, 3 tahun anggaran dan sekarang memasuki tahun keempat. Iya, tentu selama 3 tahun ini apa yang sih Pak Desa sudah buat untuk kampung Pak Desa sendiri? Ya, untuk selama 3 tahun menjabat tentunya yang sudah dilakukan, pertama-tama kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sudah sama tetapkan di RPJMDes. Patokannya itu? Ya, patokannya karena sesuai dengan regulasi yang ada bahwa RPJMDes menjadi acuan kita untuk melaksanakan kegiatan yang telah tuangkan dalam RKPDes setiap tahun. Berarti itu dalam 3 tahun perjalanan saya sebagai pemimpin di Desa Pitai, tentunya sudah ada beberapa hal yang dibuat untuk masyarakat Desa Pitai. Yang pertama itu kita fokuskan di perbaikan infrastruktur di dalam desa. Infrastruktur dalam desa teristimewa jalan-jalan gang dalam desa yang memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Oke. Ya, sangat mengganggu sekali kenyamanan untuk jalan-jalan gang, sehingga dalam 3 tahun semenjak tahun 2022 dan 2000 sampai dengan 2024 itu sudah ada sekitar 600-an meter jalan rabat yang dibangun. Rabat? Ya, jalan rabat untuk akses di jalan gang dalam desa. Lalu yang berikut itu juga kita ada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Itu tahun 2022 itu ada kegiatan kita memberikan bantuan kepada masyarakat berupa ternak babi dan ayam. Dan sekarang itu polanya pemberdayaan, itu lagi tahun 2023, sedangkan tahun 2024 itu kita memberikan kepada masyarakat itu ternak sapi dan kambing berdasarkan kebutuhan. Ya, berdasarkan kebutuhan, dan kita sepakati itu bersama di musyawarah desa. Nah, untuk tahun 2024 itu kita memberikan sapi dan kambing. Itu kambingnya itu kita kerjasama dengan pihak gereja, karena kita berpikir bahwa kita satu kesatuan untuk jemaat juga adalah bagian dari masyarakat. Jadi kita memberikannya kepada gereja untuk gereja bisa memberikannya kepada jemaat yang tidak terlepas masyarakat. Jadi kita berkolaborasi, hingga nanti sebentar dia punya pengawasannya semuanya itu di gereja nanti diatur seperti apa sehingga bisa memberdayakan jemaat yang mungkin dia akan berimbas juga pada gereja. Penuh pertumbuhan ya. Jadi aku juga untuk ada itu untuk kegiatannya, kita juga mendukung kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan. Kita mendukung semua yang disampaikan dari
Hemat tahun 2022, 2023, 2024 itu untuk penanganan stunting, kita memberikan PMT kepada masyarakat, kepada bayi balita, ibu hamil. Lalu juga kita mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Posyandu, Polindes, kita merekrut tenaga kesehatan desa yang dibayar dari dana desa. Jadi mungkin itu beberapa hal yang, oh ya masih ada satu yang mungkin ini juga menjadi kebutuhan mendasar dari masyarakat di Desa Pitai, yaitu menjadi cita-cita beta semenjak diberikan kepercayaan bahwa di dalam masa kepemimpinan 6 tahun plus 2 tahun yang diberikan, itu beta punya impian dan cita-cita bahwa masyarakat Desa Pitai bisa tidak lagi mengeluh tentang air bersih. Memang kita di Desa Pitai memang pergumulan utama air bersih, sehingga bersyukur tahun lalu kita sudah coba untuk mengoptimalkan mata-mata air yang ada di Dusun 1, satu unit sumur bor, itu kita sudah membuat jaringannya untuk beberapa titik sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan juga tahun lalu juga kita mendapat dana dari pemerintah Kabupaten Kupang lewat dana fiskal akhir tahun 2024, itu spam yang nilainya cukup ini sekitar 1,2 M, itu dengan 84 sambungan rumah. Jadi artinya untuk kalau dia sudah berjalan berarti permasalahan air untuk Dusun 1 dan Dusun 2 sudah bisa terjawab. Bisa terjawab. Nanti kita punya pergumulan lagi di tahun ini dan tahun-tahun ke depan, itu untuk Dusun 3 dan 4. Memang kerinduan beta itu sampai asbab kepemimpinan, artinya setiap masyarakat rumah tangga mereka hanya buka keran dan tidak lagi membeli air, tidak lagi mengambil air dia berjalan kaki sampai di mata-mata air, tapi langsung dibuka keran, nanti tata kelolanya kita atur, kita manfaatkan peluang-peluang yang ada dan dana desa yang sudah ada. Kita juga ada sementara berjejaring dengan pihak ketiga dari Yayasan Solar Chapter, dan mungkin kita mendoakan supaya tahun ini bisa dijawab, kita bisa menjalin kerjasama sehingga bisa membantu untuk di Dusun 3 dan 4. Masalah air, krisis air bersih. Air bersih. Mungkin itu beberapa hal ya. Kalau kita juga tahun ini mau fokuskan lagi di bidang perikanan lewat dan ketahanan pangan 20% yang disampaikan, itu kita akan kerjasama dengan BUMDes supaya potensi perikanan yang ada di Desa Pitai bisa dioptimalkan. Oke, Pak Desa, mayoritas masyarakat di Desa Pitai ini apa sih sebenarnya, Pak Desa? Dan kalau potensi-potensi apa saja yang bisa dikembangkan? Memang kalau berbicara tentang Desa Pitai ini, kita mau ini desa apa? Desa pertanian juga sonde. Desa peternakan juga, karena semua berbau di dalamnya. Semua berbau. Desa perikanan juga ini. Artinya semua potensi-potensi itu dia masyarakat tidak ada yang masyarakat mereka ada di pertanian, mereka juga ada di peternakan, lalu ada di perikanan. Sehingga ketiga potensi ini kita coba gali betul-betul sehingga bisa membantu masyarakat dalam merubah akan pendapatan mereka. Seperti yang tadi dijabarkan tadi bahwa melihat potensi pertanian, kita intervensi ke pertanian, peternakan kita intervensi bahkan ke perikanan dan lain-lain. Pak Desa, sistem atau metode manajemen yang diterapkan oleh Pak Desa bersama teman-teman di sini seperti apa sih dalam pengelolaan dana dalam pelayanan lah seperti itu? Baik, memang artinya berbicara tentang pelayanan, artinya kita tidak bisa berjalan sendiri. Jadi ini beta bersama teman-teman perangkat ini dalam segala keterbatasan kita coba membangun satu komitmen bersama untuk kita tetap bergandengan tangan saling mendukung supaya bisa juga kita bersama dengan masyarakat, semua stakeholder yang ada di dalam desa, baik RT RW, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga-lembaga adat yang ada di desa, kita bisa saling berkolaborasi, membangun hubungan yang baik sehingga semua saling mendukung. Semua saling mendukung sehingga setiap program yang kita sudah tetapkan dalam musyawarah desa itu kita bisa saling mendukung sehingga
semuanya bisa berjalan. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri, hanya pemerintah. Tentunya butuh dukungan semua stakeholder dan masyarakat. Termasuk gereja Ya, juga. termasuk gereja. Gereja karena artinya kita tidak bisa terlepas dari gereja, karena kita juga bagian dari gereja, kita semua yang diperangkat juga bagian dari kemajelisan. Jadi ini menjadi satu hal yang baik untuk kita saling bekerja sama. Jadi ada kegiatan program-program di gereja yang bisa kita intervensi lewat kegiatan di desa, kita intervensi. Sehingga menopang pelayanan baik di gereja maupun juga di jemaat, karena jemaat adalah bagian dari masyarakat yang ada di desa kita. Pak Desa, sedikit lagi berbagi. Memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Desa bahwa kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah masalah air bersih. Selain air bersih, apalagi sih yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting di sisa kepemimpinan atau di sisa waktu yang masih diberikan dari Tuhan untuk Pak Desa dan juga masyarakat ketika masih diberi kepercayaan untuk artinya dalam sisa kepemimpinan secara tinggal lagi 4 tahun karena ini sudah saya tahun keempat artinya 4 tahun lagi full, 4 tahun full karena selesai di Desember 2009. Harapannya tadi secara garis besar sudah sampaikan, itu menjadi pergumulan dari masyarakat di Desa Pitai untuk coba kita bisa menjawab itu. Dan mungkin juga artinya menyangkut dengan perumahan, itu juga menjadi jadi mungkin menjadi satu cita-cita kita juga bahwa sampai dengan ini untuk akhir kepemimpinan, untuk rumah yang layak, semua masyarakat Desa Pitai sudah bisa ada di dalam rumah, bisa tinggal di rumah yang layak. Artinya rumah yang dia tidak layak seperti atap daun, dia pun dindingnya ini, itu coba kita inventarisir sehingga bisa dari dana-dana yang ada maupun kerjasama nanti ke depan dengan pihak pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi atau pusat, kita bisa menjawab kebutuhan itu sehingga sampai pada akhir tahun 2009 untuk masyarakat Desa Pitai semuanya sudah bisa tinggal di rumah yang layak. Itu saja pergumulan. Itu pergumulan. Memang pergumulan beta semenjak awal itu adalah air dan rumah dan jalan. Juga ketong juga tahun 2025 ini sudah di awal mungkin ini untuk lampu jalan, karena memang lampu jalan kita sudah beberapa titik kita coba untuk bangun, itu sistemnya kita siapkan lampu, tiang dan semua peralatannya masyarakat swadaya listriknya. Jadi untuk nanti kedepannya mungkin jalan menjadi, memang itu cita-cita sampai 2027 Desa Pitai menjadi desa terang. Desa terang. Jadi artinya untuk semua jalur di Desa Pitai itu sudah bisa terang, sehingga kenyamanan waktu masyarakat maupun orang yang melewati Desa Pitai bisa merasa nyaman dan tidak terganggu karena mungkin hal-hal yang bisa mengganggu di jalan. Baik pemirsa, kita telah mendengar sedikit refleksi selama kepemimpinan Pak Desa kurang lebih 3 memasuki tahun keempat, bahwa ada sejumlah yang telah Kepala Desa bersama dengan teman-teman aparat telah berupaya maksimal, baik dari sisi infrastruktur, dari sisi kebutuhan-kebutuhan pemberdayaan, dari sisi air bersih sudah maksimal. Namun masih ada kekurangan-kekurangan, kebutuhan-kebutuhan yang perlu diselesaikan, yaitu masalah air bersih. Juga sebagian dusun yang belum dapat memenuhi atau mendapatkan air bersih dengan baik, dan juga rumah layak huni. Dan juga ke depan Pak Desa berkomitmen untuk membawa Desa Pitai ini menuju desa terang dengan program-program yang tentunya ini sangat baik untuk masyarakat yang ada di Desa Pitai. Karena itu semoga apa yang digumuli, apa yang disampaikan oleh Pak Desa mewakili teman-teman aparat ini, sekiranya ada kolaborasi, ada respon baik dari pemerintah Kabupaten Kupang, provinsi maupun pusat,
untuk bisa dapat mendengar, melihat, menonton, dan membaca pergumulan-pergumulan ini, sehingga melalui dana desa, dukungan dari pemerintah, boleh membawa yang namanya kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Desa Pitai, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Desa, closing statement, pesan Pak Desa untuk masyarakat yang ada di Desa Pitai. Untuk statement terakhir dari saya adalah bersama-sama pasti bisa. Itu adalah moto selama menjabat. Jadi dukungan dari masyarakat, pasti kita akan bisa merubah Desa Pitai ke depan. Wow, cukup mendalam. Moto atau tagline hidup dari Pak Desa, bahwa Pak Desa tidak bisa berjalan sendiri bersama dengan aparat, tetapi ada kolaborasi, ada kerjasama, baik itu masyarakat, bahkan semua elemen, untuk membangun Desa Pitai ini ke depan yang lebih baik. Visi misinya sudah cukup jelas, dan semoga Desa Pitai menuju pada yang namanya kemajuan. Terima kasih Pak Desa buat waktunya. Tuhan memberkati Pak Desa dalam tugas. Sampaikan salam hormat buat teman-teman aparat, keluarga, bahkan masyarakat yang ada di Desa Pitai. Demikian ngobrol pintar saya bersama dengan Bapak Kepala Desa Pitai. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.